Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan sedikit membahas pose motor. Ini penampakannya pose motor. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ini belum free energy, jauh dari free energy. Cuman ini ya, hanya baru saya coba menggunakan coil yang menggunakan inti besi ya. Inti besi yang jelas di sini ada pengaruh terhadap efek lens ya. Nanti di RPM berapa dan voltasenya berapa, ini sudah saya siapkan ya. Voltasenya ya yang digital supaya bisa dilihat hasil dari voltasenya berapa ya. Di sini juga ada lampu, kita lepas dulu lampunya. Kita lepas dulu lampunya. Kita jelaskan satu persatu. Ini adalah rotor ya. Ini rotornya dari besi flywheel dari bekas treadmill ya. Ini saya kasih buat mengikatnya saya kasih puli noken as ya, puli noken as ini yang kosongan ya, buat mengikat puli dari treadmill ini ya. Dan di sini ada magnet permanen, itu magnet neodymium. Kita susun ada sekitar 8 ya. Berarti di sini ada 8 kutub magnet yang bersilangan, yaitu kutub N, S, N, S, North, South. Jadi utara, selatan ya. Kemudian sini rangkaian pulse ya. Saya bisa digunakan juga nih pulse ini sebagai BLDC juga bisa, untuk penggerak BLDC. Sebenarnya kita bikin juga ya seperti ini. Ini juga dari ya, saya coba ambil dari rumusnya Mbah Tejo ini ya, ada di YouTube-nya Mbah Tejo. Kemudian ini coil ini sebagai penggerak plus dapat mengeluarkan listrik ya, karena kalau hanya menggunakan satu coil saja maka hasilnya voltasenya tidak mencapai 220 volt ya. Makanya saya tambah lagi satu coil lagi ya di sini. Nah, ini as ya, tidak ada apa-apa, ini cuma as aja nih. As aja ini untuk mengeluarkan arus AC. Nah, di sini juga ada ampere meter ya. Saya ulangi, voltmeter tapi ya yang manual. Ini saya tambahkan kapasitor ya untuk menambah voltase ya. Kalau tidak pakai kapasitor bisa juga ya, bisa, cuman voltase tidak mencukupi ya. Kalau semuanya tidak menguat itu akan di bawahnya ya. Nah, ini untuk kolongnya tidak apa-apa, ini hanya dialasi sama styrofoam aja supaya tidak berisik ya, sebagai bantalan mounting ya, sebagai bantalan saja. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ini di double coil aja ke sini ya, untuk mengeluarkan arus AC. Baik, kita coba ya. Kita pasang dulu untuk ininya ya, rotornya kita pasang dulu ya. Kita lihat dari sini
kita hidupkan ya, hidupkan ini plus ya. Kemudian ini min ya, maka mesin langsung berputar ya, dengan RPM yang bisa dikatakan cukup kencang. Lihat voltase naik di 195, 200, 203, 205 dan 112 ya, 220, 223, 224. Kita tunggu dulu sampai dia putaran stabil ya, putaran stabil. Kita tunggu, kemudian nanti setelah kita tunggu baru kita beban ya, kasih beban lampunya ini hanya lampu 5 watt saja, karena kalau dikasih yang agak besar nanti kita coba aja lah yang besar yang 20 watt ini, sementara kita 5 watt dulu. Ini berkaitan dengan drop atau tidaknya ini, karena ini koilnya menggunakan inti besi ya. Nah, jadi ini belum free energy ya, belum free energy. Kenapa belum free energy? Jangankan free energy, over unity saja belum, karena over unity itu dia dapat bergerak dengan dihasilkan bukan dari tenaga luar. Kalau ini dari luar ya, ini baterai jadi ini sementara saya cas karena baterai ini sebenarnya sudah tidak nyimpan ya, jadi saya cas pakai cas adaptor yang 1 ampere 13,7 volt. Nah, ini sekarang sudah di 228. Nah, 228, kemudian kita kasih beban aja ya, kasih beban lampu ini ya, kasih beban lampu ya. Sambil kita lihat nih voltasenya akan gimana ya, turun apa enggak nih. Pasti turun, drop turun di 191, 190, 189. Nah, jadi dikasih beban 5 watt turun voltasenya ada di 189 ya. Kemudian lampu agak sedikit berkedip-kedip ya, jadi tidak stabil. Karena apa? Frekuensi tidak mencukupi ya, karena ini sifatnya satu fase, berarti harus sekitar 3000 rpm. Mungkin ini di bawahnya 3000 rpm ya. Ini hasilnya, ini belum free energy ya. Jadi selama masih menggunakan inti besi koilnya untuk menghasilkan listriknya, saya yakin tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Karena dia akan berpengaruh terhadap efek lens ya, daya tarik magnet yang dihasilkan dari inti besi itu sendiri yang telah dililit dengan gulungan kawat tembaga tersebut. Ketika dikasih beban, maka semakin beban besar, maka daya tarik atau daya sedot magnetnya akan lebih besar lagi ya. Setelah ini kita akan coba yang 20 watt ya, ada yang 20 watt kita pakai yang 20 watt ya. Ini 20 watt ini jenis lampu LED, tapi ya bentuknya seperti ini ya, merek sembarangan aja, Slopens ya. Nanti kita ganti ya, ini kita lepas dulu ini ya.
lagi ya, akan naik lagi. Dilihat dari voltase juga naik ya. Sebentar kita akan menggunakan eh, lampu ini ya, lampu 20 watt. Sekarang sudah ada di 229 dengan posisi stabil dia ya. Kita pasang lampunya sambil dilihat turunnya sampai di berapa ini voltase setelah dikasih beban ya. Beban 20 watt nih, hasilnya seperti ini. Nah, dengan model lampu seperti ini ya, dengan lampu yang 20 watt turun di stabilnya 124, kemudian putaran agak sedikit menurun ya, agak sedikit menurun. Saya coba dengan koil berbentuk U seperti ini, katanya bisa mengurangi atau menghindari efek slant. Kalau menurut saya tidak, selama masih menggunakan inti besi ya. Ini sebenarnya kalau untuk dipakai ngecas HP sudah bisa ya, cuman tetap tidak termasuk free energy karena ada aki di sini, masih menggunakan aki. Orang yang dicari itu kan free energinya itu over unity dulu, baru free energy. Over unity berputar dengan sendirinya, kemudian dapat menghasilkan listrik ya, listrik bukan dihasilkan dari luar, baru itu bisa dikatakan free energy. Ini no free energy ya, jadi belum buat tahapan itu. Nah, untuk yang ini nanti kita akan menggunakan ya, menggunakan coil yang non inti besi, tanpa inti besi, yang dikatakan generator axial flux magnet ya, axial flux magnet tanpa menggunakan inti besi. Jadi kosong, tengahnya tidak ada besinya ya. Nanti kita bikinkan hasilnya seperti apa. Yang jelas nanti saya akan bikin diawali dengan pencapaian yaitu menghasilkan DC saja ya. DC nanti bisa menggunakan power inverter atau bagaimana untuk outputnya ya. Tapi dengan catatan mungkin yang saya akan buat nanti 3 fase ya, 3 fase, sehingga akan mengurangi dari RPM. Kalau 3 fase tidak butuh RPM terlalu tinggi seperti 1 fase, yang jelas butuh 3000 RPM. Kalau seumpamanya 1 fase tinggal dihitung dengan jumlah koilnya saja, dikali 120 ya. Nanti frekuensinya kita di 50 saja ya. Ini sementara yang ini frekuensinya belum diketahui karena belum ada alat penguji untuk frekuensi. Yang jelas ini belum tepat frekuensinya karena lihat dari lampu tidak stabil ya, jadi masih kayak terang redup gitu ya. Tapi kalau secara ini udah cukup terang sih, aslinya ini cukup terang lampu ini, cuman ya dengan pergerakan magnet ini frekuensi yang tidak tepat, maka ada sedikit klip. Mungkin itu saja penjelasan untuk percobaan hari ini ya. Nanti kita ke depannya kita akan kembangkan lagi ya dengan model lain. Mungkin kita akan menggunakan coil dengan tanpa inti besi ya, yang disebut axial, generator axial flux magnet ya, axial flux, generator axial flux permanen magnet. Kita lihat nanti seperti apa, terus efek lainnya seperti apa, daya tariknya setelah dikasih beban.
kalau tanpa itu besi. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Apabila menyukai dengan konten ini, silahkan diikuti perkembangannya seperti apa ke depannya. Kita mesti tetap bermain dalam bidang kelistrikan ya, kelistrikan. Kita cari titik solusinya, saya yakin pasti ada ya, tidak mungkin tidak ada. Yang penting kita mau berusaha, walaupun banyak mengatakan orang-orang ya melawan hukum kekekalan energi ya. Kita tidak melawan hukum kekekalan energi karena tidak ada energi yang bisa dibuat, cuman bagaimana kita memanipulasi energi itu sendiri sehingga dapat berputar rotor tersebut dengan sendirinya tanpa menggunakan sumber daya dari luar seperti air, listrik, angin ya, ataupun panas bumi. Tidak, jadi kita mengolah lagi yang ada. Lumayan susah juga, kita coba, kita harus coba aja sambil hiburan ya, sambil isi waktu. Barangkali di sini ada ilmu juga yang bisa kita ambil, ada hikmahnya bagi orang banyak. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.